Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membawa presentasi untuk pertemuan 3 dengan judul motivasi berwirausaha. Dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Hasbi Rafiki, dan nanti dibantu teman saya Afiati Kori. Untuk yang pertama, landasan dan pengembangan motivasi berprestasi. Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi sendiri adalah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya sebuah motif berprestasi sendiri adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi ada kebutuhan yang harus dipenuhi, makanya timbullah motif berprestasi itu sendiri. Faktor motivasi menurut teori Heisenberg itu ada 2, yaitu faktor pendorong dan faktor pemeliharaan. Untuk faktor pendorong itu ada keberhasilan, pengetahuan, kreativitas, dan tanggung jawab. Untuk faktor pemelihara sendiri itu ada lingkungan kerja, insentif kerja, hubungan kerja, dan keselamatan kerja. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dikutip dari Suryana tahun 2003. Yang pertama, ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Untuk yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Jadi untuk tolak ukur apakah hal yang dilakukan sudah berhasil atau belum. Untuk yang ketiga, biasanya memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Jadi wirausaha yang berhasil itu biasanya tanggung jawabnya tinggi. Untuk yang keempat, menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Jadi sebelum mengambil sebuah langkah dalam menjalankan sebuah rencana, biasanya mereka sudah merencanakan dulu apa yang mau dilakukan. Dalam pembuatan rencana itu mereka udah memperhitungkan resiko dan mereka cenderung lebih berani. Untuk yang kelima tuh menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang atau 50-50, kurang lebih hampir sama poin keempat. Memotivasi diri dalam kewirausahaan. Motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti to move atau menggerakkan. Ini kutipan dari Steers and Porter di tahun 1991 untuk bait kelimanya. Sriasti Sumantri berpendapat motivasi merupakan dorongan, hasrat, atau kebutuhan seseorang. Jadi motivasi ini sendiri itu sangat penting ya perannya dalam kewirausahaan, karena sebuah kewirausahaan tanpa motivasi itu yang pasti nggak bakal bisa berkembang. Berdasarkan teori atribusi Weiner, ada 2 lokus yang menjadi penyebab seseorang berhasil atau berprestasi. Yang pertama, lokus penyebab intrinsik. Itu mencakup kemampuan, usaha, dan suasana hati atau mood. Seperti kelelahan atau kesehatan termasuk mood ya. Untuk yang kedua, lokus penyebab ekstrinsik meliputi sukar tidaknya tugas atau susah tidaknya tugas, nasib baik atau keberuntungan, hoki lah ya, dan pertolongan orang lain. Motivasi berprestasi menurut McClellan mengandung 2 aspek, yaitu yang pertama mencirikan ketahanan dan suatu ketakutan akan kegagalan. Yang kedua, meningkatkan usaha keras yang berguna dan mengharapkan akan keberhasilan. Jadi selanjutnya bisa dibantu dengan Afiati Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiati Kori. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya bernama Hasbi. Terdapat 9 karakter pada wirausahaan yang berhasil: proaktif, berorientasi prestasi, komitmen pada orang lain. Proaktif itu terdiri dari inisiatif melakukan sesuatu sebelum diminta atau terdesak oleh keadaan.
Yang kedua ada asertif, menghadapi masalah secara langsung dengan orang lain, minta orang lain mengerjakan apa yang harus mereka lakukan. Yang berorientasi prestasi terdiri dari melihat dan bertindak berdasarkan peluang, orientasi efisiensi, dan yang ketiga perhatian pada pekerjaan dengan mutu yang tinggi. Yang keempat ada perencanaan yang sistematis, dan yang kelima pemantauan. Di sini ada kriteria yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan sebuah rencana strategis usaha, yaitu tujuan apa yang ingin dicapai, ruang lingkup bidang usaha, kontribusi, bagaimana hubungan masing-masing kegiatan dengan keseluruhan rencana strategis, kebutuhan sumber daya, berapa kebutuhan sumber daya manusia, dan untuk mencapai sasaran dalam rencana dengan berhasil. Yang keempat ada waktu, jadwal, dan tenggang waktu yang bagaimana yang dapat memastikan penyelesaian rencana strategis. Yang B ada kualifikasi wirausaha unggul. Wirausahaan yang unggul memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada memulai pekerjaan dengan rencana, kedua memiliki ide-ide kreatif dan inovatif, berani dan menyenangi tantangan baru, menetapkan prioritas dalam usaha yang dijalankan, berusaha meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Yang keenam ada ulet dan disiplin pada tugas yang dilakukan, dan yang terakhir ada memiliki visi dan misi yang baik dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Dan di sini materi yang terakhir ada ciri-ciri wirausahaan handal. Yang pertama itu percaya diri dan mandiri yang tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan memulai usaha yang dilaksanakannya. Kedua, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkannya peluang tersebut. Ketiga, mau dan mampu kerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. Yang keempat ada mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah dengan berbagai pihak, terutama kepada pembeli. Kelima, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Yang keenam ada mencintai kegiatan perusahaannya secara lugas dan tangguh, tetapi cukup luas dan melindungi. Yang ketujuh ada mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri, kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain, serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha dengan resiko yang moderat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.